Oke teman-teman ya, jadi hari ini mengawali hari ya kita sampai juga di Pontianak dan sekarang kita mau naik Yamaha Aerox Alpha. Kita akan keliling kota Pontianak yang ternyata panasnya luar biasa ini teman-teman ya. Kita akan geber biar makin hot ya. Oke, naik yang warna biru Aerox Alpha, biru hitam, cakep banget. Mantap ya. Oke, langsung aja kita gaspol. Oke teman-teman, jadi hari ini kita naik Yamaha Aerox Alpha. Ini yang versi standar ya. Dan ini memang benar-benar baru semua motornya tuh. Baru banget ya. Ini bahkan ini masih 0,2 teman-teman. Odonya masih 0. Kelihatan nggak? Masih 0 nih, nggak bisa dikeletek sih sayangnya. Jadi sebenarnya yang baru dari Yamaha Aerox Alpha ini adalah, kalau secara kita ngomongin riding position ya teman-teman, ini mirip-mirip ya dengan yang versi sebelumnya ya. Tetap kelihatan tinggi gitu ya, terus commanding. Kelihatan kita tuh paling tinggi di jalan gitu ya. Joknya juga sekarang enak sih buat gue yang tinggi 180, ini maksimal ya untuk napaknya. Dan jangkauan tangan juga oke, pas. Yang perlu nanti kita rasakan adalah responsivitas dari mesinnya, karena dia kan pakai mesin generasi terbaru dari yang sama seperti Yamaha Lexi dan Yamaha NMAX Neo ya, untuk yang tipe ini ya. Jadi nanti kita akan rasakan seperti apa responsivitasnya dan juga pastinya remnya, karena motor ini sekarang udah menggunakan double disc brake, depan belakang sudah disc brake ya. Oke. Wow, mantap ya, sip. Dan nanti kita akan rasakan nih ya, ini luar biasa panasnya teman-teman, jos. Ya, ini kita mau isi bensin dulu karena ini motor bener-bener baru teman-teman. Tadi ya 0, baru 0,5 kilometernya. Jadi baru 500 meter motor ini mengaspal, bener-bener baru. Jadi kita akan merasakan sebenarnya rasanya pas awal-awal memiliki Yamaha Aerox Alpha ini ya. Nanti kita akan rasakan saat kita geber ya. Oke, jadi ini dia Yamaha Aerox, idaman anak-anak muda ya teman-teman ya. Ini benar-benar idaman banget. Dan sekarang untuk versi terbarunya ini yang gue rasakan memang dia jadi lebih enak ya, apalagi dengan rem belakang yang sudah double disc gitu. Ya mungkin kalau secara ergonomi gitu dia masih cukup sama lah ya dengan yang versi sebelumnya. Tapi memang kabarnya ada perubahan rangka sedikit di motor ini, lebih solid gitu ya. Lebih antep lah buat dibawa nikung-nikung atau kita jalan agak jauh gitu. Dan feeling remnya juga seperti Yamaha ya, enak dan gigit. Ini motor bener-bener baru teman-teman, baru 1 kilometer, tadi 0 pas gue bawa ya. Bener-bener baru banget. Jadi kita bisa merasakan langsung ya seperti apa rasanya inrayen motor baru gitu. Dan untuk motor ini dia masih sama ya, depan belakang bannya komposisi masih sama, ukurannya juga sama untuk velgnya. Tapi bedanya untuk yang tipe turbo ya, dia belakangnya itu tabung, termasuk untuk yang tipe Cyber City itu teman-teman ya. Jadi ini kita benar-benar dari baru ya, benar-benar inrayen motornya. Dan motor ini juga udah pakai lampu yang baru di bagian depan, dia udah pakai proyektor. Jadi kabarnya sih lebih terang, tapi nanti kita akan coba ya. Ini karena kan nggak nyampe malam, tapi nanti kita akan coba kalau misalnya bawa di keadaan yang gelap gitu. Nanti kita coba untuk lampunya ya. Nah untuk dashboardnya seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Bagusan yang versi kemarin, yang versi lama, apa yang versi baru ini ya? Kalau untuk yang turbo dia pakai speedometer yang baru, tapi sayangnya kita nggak dapat yang turbo sekarang ya. Yang lama apa yang sekarang? Nah tetap pakai display negatif seperti ini. Dan untuk menunya kita bisa akses dari holder kiri ini ya. Jadi kita bisa lihat-lihat ada berbagai macam menu. Itu ada baterai atau aki, ada trip A, trip B, AVG gitu ya. Lalu ada juga odometer pastinya, dan ada trip juga pastinya. Motor ini punya mesin yang sekarang berbeda ya dibanding versi sebelumnya. Ini adalah mesin 155 cc generasi 3 ya, yang mana kabarnya menurut Yamaha ini bisa lebih efisien kayak gitu, dan juga tenaganya lebih baik lah sedikit kabarnya ya. Tapi secara spek mungkin akan mirip-mirip. Tensionernya dia udah pakai hidrolik, nggak pakai rantai lagi gitu ya. Oke. Wih, jadi halus ya, baru soalnya. Remnya juga enak ya. Jadi kita hari ini akan keliling. Waduh, oh, wow, cumi darat bro.
Mantap. Jadi kita hari ini akan keliling-keliling kota Pontianak teman-teman, dengan Yamaha Aerox Alpha terbaru ini. Nah, kalau dengan postur-postur seperti gue ya, sekarang kan berat gue tuh 95. Jadi tinggi gue juga 180 cm. Ya masih cukup enak lah ya untuk bawa Aerox Alpha ini teman-teman. Oke, kita akan rasakan akselerasinya. Oke. Bisa dibilang sih akselerasinya responsif seperti Aerox pada umumnya ya. Aerox yang lama juga punya akselerasi yang cukup responsif seperti ini, walaupun dengan ban besar ya. Dia ban depan itu pakai 110 dan ban belakang pakai 140. Tapi menurut gua Aerox ini masih sangat responsif ya, apalagi buat kita geber-geber gas-gas gitu ya. Makanya banyak yang akhirnya anak-anak muda tuh pada beli Aerox tuh, dan velgnya dikecilin, biasanya pakai punya Lexi gitu ya. Nah, itu bakal lebih responsif lagi sih. Dan ini pertama kali gua riding di Pontianak ya, terutama di Kalimantan Barat. Ternyata di sini juga populasi Yamaha cukup banyak ya. Tuh ada Frigo, tadi juga di belakang ada NMAX Neo, cukup banyak NMAX Neo di sini. Vino tuh ya, banyak juga. Dan ini kita melewati jembatan apa nih, gue nggak tahu namanya ya. Cuma ini melintasi sungai besar. Ini mungkin Sungai Kapuas kali ya namanya ya. Aduh, gue nggak tahu dah daerah sini dah. Gaspol. Oke, sampai 60 cukup oke. Ya, jadi kalau menurut gue sih ini punya karakteristik mesin yang mirip-mirip lah ya dengan sebelumnya. Jadi 0 sampai 60 tuh benar-benar cepet ya. Dan begitu VVA-nya keluar itu bisa lebih gaspol lagi karena dia kan membuka katup gitu ya. Jadi seolah-olah tuh kayak lebih gaspol deng gitu. Nah, itu memang salah satu enaknya kita menggunakan mesin 155cc VVI ini ya. Gitu ya. Jadi dengan settingan yang tepat, motor ini tuh memang enak banget buat diajak lari. Gue punya Lexi 125 pun walaupun 125cc ya, itu kalau VVA-nya udah nyala itu enak banget. Gitu ya. Jadi same with this bike. Gitu ya. Kita coba lagi gas. Bahkan dari 60. Nah, begitu VVA-nya nyala, dia enak banget gitu ya. Begitu VVA-nya buka tuh kayak effortless aja gitu buat mencapai kecepatan yang kita pengen. Kita tes brakingnya. Tes brakingnya ya. Ya, jadi motor baru memang ini baru 6 km ya. Kita perlu benar-benar sesuaikan dulu juga untuk remnya. Nah, ini jadi kita lewat, gua nggak tahu ini jalanan apa ya, cuma jalanannya ini memang cukup padat gitu ya. Dan ini cukup terasa nih untuk Yamaha Aerox Alpha ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Nah, jadi untuk filtering gitu ya, untuk menembus kemacetan seperti ini masih cukup enak lah ya untuk digunakan, walaupun dengan ban yang besar dan velg juga yang lebar. Oke, jadi kita sudah sampai di Monumen Tugu Katulistiwa. Jadi memang Pontianak ini melintasi Katulistiwa teman-teman. Tepat di garis Katulistiwa di tengah-tengahnya. Jadi ini adalah monumennya ya. Kita akan foto-foto dulu di sini. Dan nanti kita akan lanjut ke destinasi berikutnya. Wah, akhirnya ya kita menapakkan kaki gitu ya di Monumen Katulistiwa. Luar biasa. Oke, jadi hari ini kita di Tugu Katulistiwa ya, 12 km dari tempat tadi ya, dari dealer Yamaha Sentral menuju ke Tugu Katulistiwa. Kita menggunakan Yamaha Aerox Alpha warna biru ya. Cakep nih teman-teman, bener-bener cakep nih ya. Jadi nanti kita akan review total ya teman-teman ya. Cuma first impression gue memang motor ini lebih enak dibanding versi sebelumnya, terutama untuk pengeremannya. Pengeremannya lebih solid, lebih enak. Wih, udah kapal tongkang deh, pembawa batu bara. Mantap. Ini kita melintasi Sungai Kapuas ya teman-teman, salah satu sungai terlebar yang ada di Indonesia dan terpanjang juga. Lebar banget ya. Pontianak, kota Katulistiwa ya. Jadi banyak sekali jembatan karena memang kita lewat banyak sungai-sungai sini teman-teman ya. Dan sungai besar-besar banget. Luar biasa. Indonesia tuh memang kaya ya. Mantap.
ya, sambil menikmati Yamaha Aerox Alpha ya. Ini kita berada di tengah-tengah kota Pontianak ya. Jadi walaupun kondisi panas, tapi aman lah ya Yamaha Aerox ini, karena udah dilengkapi juga dengan radiator teman-teman. Jadi radiator itu bisa menjaga temperatur mesin tetap seimbang ya, makanya nggak usah dimacem-macemin. Sebenarnya motornya tuh udah aman banget gitu. Nah buat yang nanya waktu itu kan pada nanya ya, Aerox tuh aman nggak sih sekarang dari kode 12 gitu ya. Nah kalau untuk yang generasi terbaru ini setahu gua udah jauh lebih aman, karena dia udah pakai kabel spool yang panjang gitu ya, dan udah ada pastinya perubahan-perubahan lain gitu ya, yang bikin motor ini tuh jadi lebih aman dengan kode-kodean kayak gitu. Jadi ini memang motor yang sudah cukup oke lah ya buat harian, buat teman-teman yang pengen tampil keren tapi juga pengen butuh fungsional, matic, bagasinya gede itu ya, ini aman banget. Kita tes Yamaha Aerox Alpha lewat jalan yang seperti ini ya, hancur. Oke lah, nggak yang bikin terhempas banget gitu ya. Jadi memang shock depan motor ini tuh kan lebih besar ya teman-teman dibanding versi sebelumnya. Jadi yang sekarang tuh bottomnya gitu ya, terus tube-nya lebih besar. Jadi ada sedikit koreksi terutama di bagian depan. Ini agak lebih sedikit empuk ya. Tuh. Lebih enak sih jujur untuk shock breaker depannya. Wah ya. Ya kalau kecepatan standar kayak gini masih oke lah. Apalagi dengan ban dan velg yang lebar kan, jadi lebih oke buat dibawa di tempat-tempat yang seperti ini. Kita tes akselerasi Aerox Alpha ya, standar. Mantap. Effortless ya, buat nyampe ke 100 juga kayaknya cukup mudah nih pakai Aerox Alpha ini yang standar ya, bukan yang turbo. Kalau yang turbo mungkin akan lebih cepat lagi. Oke, sore ini kita akan city rolling teman-teman, bareng sama teman-teman di Kalimantan Barat ya, tepatnya di Pontianak nih. QL banyak banget ya. Kita akan riding bareng, city rolling di Pontianak. Masih bersama Aerox Alpha tipe standar nih ya, tanpa connected. Harganya di sini 30 jutaan teman-teman. Jadi kita city rolling teman-teman ya, bareng sama teman-teman semua dari Pontianak. Wah, sore nih. Ups. Oke. Jadi masih di Pontianak teman-teman, kita lagi rolling nih. Dan ini di tugu apa namanya? Ada bambu-bambu ya. Nanti kita akan review total ya untuk
motor ini nih, Yamaha Aerox Alpha. Oke, akhirnya selesai juga hari ini teman-teman. Kita riding sejauh berapa nih? Berapa kilometer ya? 69 kilometer. Jadi tadi sempat riding keliling Pontianak gitu ya. Terus kita juga sempat city rolling tadi bareng teman-teman Aerox dan teman-teman KOL di sini. Dan ini selesai juga. Asli sih Pontianak ternyata walaupun panas tapi menyenangkan lah vibe-nya lah. Nanti malam kita mau keliling-keliling juga nih. Ya, jadi sambil nanti kita nih mau ngeliat-liat. Nah, ini sorot lampu dari Yamaha Aerox Alpha ini teman-teman. Kita akan review. Mudah-mudahan kita bisa dapat unitnya untuk direview harian ya. Dan kita akan lihat BBM-nya. 37,2 km per liter menurut gue not bad lah. Not bad ya. Untuk motor 155 cc dan digunakan di perkotaan gitu ya. Oke lah, nggak bikin apa namanya boncos juga ya segini. Masih oke banget. Gimana menurut teman-teman ya? Komen-komen dulu. Ya, gua udahin dulu. Thank you yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.